Ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Pareputra. Saya dari IF08K dengan NIM 2010-2008. Di sini saya akan menjelaskan kekerasan dalam pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian kekerasan itu sendiri. Kekerasan itu adalah kata yang bisa diterjemahkan dari violence dalam bahasa Inggris, yaitu kekerasan, atau berasal dari kata fis, daya kekuatan, dan latus yang berasal dari vere atau membawa, yang kemudian berarti membawa kekuatan. Di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras paksaan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh atau jenis-jenis kekerasan dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada kekerasan terbuka. Kekerasan terbuka itu kekerasan yang dapat dilihat atau diambil secara langsung seperti perkelahian, tawuran, bentrokan massa, atau yang berkaitan dengan fisik. Yang kedua itu ada kekerasan tertutup, yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung seperti mengancam, mengintimidasi, atau simbol-simbol lain yang menyebabkan pihak-pihak tertentu merasa takut atau tertekan. Ancaman ini dianggap sebagai bentuk kekerasan karena orang hanya mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan pengancam mewujudkan ancamannya. Yang selanjutnya ada kekerasan agresif. Kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu seperti perampasan, pencurian, pemerkosaan, atau bahkan pembunuhan. Indikator kekerasan ini sudah masuk ke perilaku kriminal, di mana perilaku dapat dikenakan sanksi menurut hukum tertentu. Kekerasan defensif. Kekerasan defensif itu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan seperti barricade, aparat untuk menahan aksi dan lainnya, sengketa tanah antar warga dengan pihak dari sebuah sekolah dan lain-lainnya. Sebenarnya ada solusi untuk mengatasi kekerasan dalam dunia pendidikan. Tindakan alternatif itu cara mendidik kekerasan digambarkan sebagai sebuah cara ketiga atau alternatif ketiga. Setelah tindakan menyalahkan dan aksi kekerasan karena hal itu, seorang pendidik yang melihat kesalahan seorang siswa mempunyai tiga pilihan. Apakah dia akan menyalahkannya, menggunakan kekerasan untuk memaksa siswa memperbaiki kesalahan itu, atau menggunakan cara ketiga yang tanpa kekerasan. Menahan diri untuk menyalahkan tentu bukan perkara mudah bagi orang kebanyakan apabila melihat sebuah kesalahan dilakukan oleh anak-anak atau remaja di depan matanya. Tapi kita perlu ingat bahwa sebuah tudingan bagaimana akan berbuah balasan dari orang tersebut. Selanjutnya itu komunikasi yang jujur. Komunikasi yang jujur yang saya maksud adalah penipuan. Kenapa bisa dibilang penipuan? Karena penipuan adalah sesuatu yang sulit dipisahkan dari kekerasan, disebabkan kurangnya rasa hormat kepada orang lain atau takut terhadap kenyataan. Tindakan dengan kasih sayang didasarkan pada ukuran dalam kebenarannya setiap orang yang tidak bisa memisahkan dirinya dari kebenaran dan kenyataan. Jadi, untuk menjadi benar kepada diri sendiri, kita juga harus benar terhadap orang lain. Selanjutnya ada saling mempercayai secara penuh. Mempercayai secara penuh. Cara ini adalah cara dengan kasih sayang yang didasarkan pada keyakinan bahwa jika kita bertindak dengan cara yang baik, tidak akan pernah merugikan bagi siapapun dan akan menghasilkan kebaikan juga. Untuk mempercayai orang-orang di sekitar, kita harus melepaskan kepercayaan itu dari kendali kita sendiri, yaitu membiarkan situasi memprosesnya. Tentu saja melepaskan kepercayaan tidak berarti kita mempercayai dengan membabi buta. Kita harus tetap memonitor apa yang terjadi dan memantau hasilnya secara terus-menerus yang ada di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.